Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai, nama aku Suryani, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Puang Rima Galatung Sengkang. Kali ini saya akan bahas sedikit tentang komunikasi bisnis lintas budaya. Pengertian dan pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Yang pertama, komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan di dunia bisnis dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Yang kedua, komunikasi bisnis lintas budaya adalah proses mengirim dan menerima pesan antar pelaku bisnis yang berbeda budaya. Yang ketiga, globalisasi akan meningkatkan kebutuhan untuk berkomunikasi dengan budaya asing. Yang keempat, yaitu semakin terbukanya peluang perusahaan multinasional untuk masuk ke wilayah suatu negara dan didorong pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Kebutuhan komunikasi bisnis lintas budaya semakin penting. Selanjutnya yaitu komponen budaya. Pertama, menurut Kotera, 1. Budaya material. Teknologi, teknik atau cara yang digunakan untuk mengubah atau membentuk material menjadi suatu produk yang berguna. Yang kedua, ekonomi, cara untuk orang menggunakan kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain. Yang kedua, lembaga sosial. Yang ketiga, sistem kepercayaan. Yang keempat, estetika. Dan yang kelima, bahasa. Selanjutnya yaitu tingkatan budaya. Pertama, formal. Budaya merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya dan bersifat formal atau resmi. Yang kedua yaitu informal. Budaya lebih banyak diturunkan oleh suatu masyarakat dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang didengar, dilihat, digunakan, dan dilakukan tanpa diketahui alasannya mengapa hal itu dilakukan. Perbedaan budaya menurut Boff and Thiel. Pertama, nilai-nilai sosial. Yang kedua, peran dan status. Yang ketiga, adat pembuatan keputusan. Yang keempat, konsep waktu. Yang kelima, konsep ruang pribadi. Yang keenam, konteks budaya. 7. Bahasa tubuh. 8. Tingkah laku sosial dan sopan santun. 9. Tingkah laku legal dan etis. Dan yang terakhir, 10. Budaya perusahaan. Pesan nonverbal dalam komunikasi bisnis lintas budaya. Yang pertama, komunikasi nonverbal mengacu pada komunikasi tanpa kata seperti sikap, gerakan tubuh, gerakan isyarat, dan ekspresi wajah. Yang kedua, gaya dan cara duduk serta ekspresi wajah lawan bicara pada waktu menyampaikan pesan kepada orang lain dapat dijadikan ukuran sikapnya terhadap pesan yang disampaikan tersebut. Ketiga, contoh untuk menyatakan tidak, orang Amerika Serikat dan Kanada akan menggeleng, orang Bulgaria mengangguk, dan orang Jepang mengangkat tangan kanan. Perbedaan bahasa dan kendala dalam komunikasi bisnis lintas budaya. Yang pertama, bahasa tidak diterjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain atas dasar kata-kata. Yang kedua, perbedaan dalam lafal, perubahan vokal, dan kosakata dapat menimbulkan masalah dalam komunikasi bisnis lintas budaya. Yang ketiga, apabila berhubungan dengan orang yang sama sekali tidak mengerti bahasa kita, ada 3 pilihan yang dapat dilakukan. Yang pertama, mempelajari bahasa orang tersebut. Yang kedua, menggunakan perantara atau penerjemah. Dan yang terakhir, ketiga, mengajarkan kepada mereka bahasa kita. Itulah tadi sedikit pembelajaran tentang komunikasi bisnis lintas budaya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.